Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita di pagi menjelang siang hari ini. Puji Tuhan, kita membuka Alkitab kita hari ini dan kita lihat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Kita lihat dari ayatnya yang pertama dan seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-10. Satu perikop. Sekali lagi Injil Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dalam Alkitab atau lembaga Alkitab memberikan satu tema, yaitu mengenai Zakius, orang yang juga cukup fenomenal diceritakan karena memiliki postur tubuh yang memang berbeda dengan kebanyakan orang, sehingga justru disinilah kelebihan yang kita akan lihat dari seorang Zakius. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan melihat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 dan seterusnya. Seperti yang saya katakan tadi, dengan tema di sanalah yaitu seorang tokoh. Nanti kita akan lihat siapa dia yang bernama Zakius ini. Injil Lukas 19 mulai ayat 1 dengan perikop Zakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sampai di situ dulu. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Saudara-saudara, saya mengenal cerita ini dari sejak sekolah minggu, karena guru-guru sekolah minggu memang senang menceritakan tentang tokoh Zakius ini karena itu tadi. Karena justru bukan kekurangan saya katakan, tetapi justru kelebihan yang dimiliki oleh Zakius, Karena jelas di dalam Alkitab yang kita baca bahwa badannya pendek. Nah, kita akan melihat di sini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi ketika Yesus masuk di suatu kota yang bernama Yeriko, ketika Yesus terus berjalan, ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa kita tidak akan melihat kekurangan dari Zakius dalam bagian ini. Tapi saya ingin melihat kelebihan justru yang dimiliki oleh Zakius. Sekali lagi, mungkin banyak orang melihat bahwa tokoh Zakius hanya melihat di sisi kekurangan. Sebab dalam hal ini dia seorang yang pendek postur tubuhnya. Tapi hari ini saya mau melihat justru kelebihan. Apa sih kelebihan Zakius? Nah, dalam ayat ini dikatakan di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudara-saudara, ternyata orang tinggi, orang pendek itu tidak menjadi persoalan, tidak menjadi halangan untuk menjadi orang yang penting. Zakius pada waktu itu, dia adalah orang yang penting. Ibaratnya kalau kita memposisikan untuk keadaan sekarang, ini Zakius itu kepala perpajakan, saudara. Artinya kalau bicara, kalau orang di luar sana berbicara bisnis, ini bahasa orang luar bilang tempat basah. Namanya pemungut cukai, saudara. Semua keuangan yang ada pada waktu itu di daerah itu, Zakius tentunya
ya, yang mengetahui ya maju mundurnya ekonomi waktu itu, Sakyus lebih tahu. Sebab apa? Dia seorang pemungut cukai. Ya, kita bisa bayangkan saudara, kalau sudah menduduki posisi seperti Sakyus, makanya tidak salah dalam ayat ini dikatakan dan ia seorang kaya, saudara. Artinya saudara, nggak ada yang apa ya, tidak ada keganjilan kalau dia menjadi orang kaya. Ya wajar, wajar saudara. Artinya pada waktu itu juga mungkin Sakyus memiliki gaji yang besar sesuai dengan jabatan yang dia miliki sebagai seorang pemungut cukai. Sekali lagi saya mau katakan, hari ini saya tidak melihat sisi kekurangan dari Sakyus, tapi saya akan melihat dari sisi kelebihan. Yang pertama, ayat ini berkata bahwa Sakyus memiliki posisi yang penting waktu itu. Orang yang penting, orang istimewa waktu itu. Ya, artinya kalau untuk sekarang itu adalah posisi yang diperebutkan oleh banyak orang. Pemungut cukai, saudara. Ya. Dan seperti ayat ini bilang, ya, dia orang kaya. Tentu ada hubungan dengan pekerjaannya dia, saudara. Nah, saya akan terus melihat ayat ini, ya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat pertama tadi dikatakan bahwa Yesus masuk di kota Yeriko dan terus melintasi, berjalan mengikuti atau melintasi kota Yeriko. Nah, rupanya saudara, kalau kita melihat ini, Sakyus mendengar hal itu. Sakyus mengetahui bahwa yang dia mungkin sudah banyak kali dengar, dan bisa juga pada waktu itu banyak orang mempercakapkan di tengah-tengah, oh Yesus mau lewat, Yesus ada mau lewat. Ya, rupanya Sakyus seperti nama ini tidak asing lagi, seperti nama Yesus adalah nama yang sudah banyak kali didengar oleh Sakyus. Cuma persoalannya, Sakyus belum memiliki pengalaman secara pribadi dengan Yesus. Hari-hari ini banyak orang tahu siapa Yesus. Banyak orang percaya, orang Kristen tahu yang namanya Yesus. Dia adalah juru selamat. Dia yang telah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lampau. Dan banyak orang tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus segala salah dan dosa dan menyelamatkan kita. Tetapi saya mau katakan, banyak orang percaya masih seperti Sakyus, yang hanya sekedar tahu saja, tapi belum memiliki pengalaman secara pribadi. Dengan kata lain, belum memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Menjadi orang percaya, kita harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, kita harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya bacakan ayatnya yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara-saudara, sepertinya Sakyus ini terlalu penasaran dengan namanya Yesus. Sepertinya Sakyus ini ingin melihat lebih dekat. Siapa sih Yesus yang diceritakan oleh banyak orang? Siapa sih Yesus yang banyak kali ini saya dengar? Tetapi rupanya Sakyus belum mengalami perjumpaan pribadi. Hanya sekedar tahu saja. Nah, itu yang saya katakan tadi. Sangat berbahaya kalau kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen hanya tahu. Karena saya mau katakan, tidak semua orang yang tahu Yesus terus harus mengklaim, oh saya selamat, orang saya sudah kenal kok namanya Yesus. Tidak semudah itu, saudara. Ya. Kita betul-betul mengenal Yesus dan mengenal secara pribadi.
memiliki pengalaman, memiliki kesaksian-kesaksian tentang siapa itu Yesus. Contoh, waktu saudara sakit, saudara ada pengalaman dengan Yesus. Saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara mengalami lawatan Tuhan, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara sembuh, saudara punya pengalaman dengan yang namanya Yesus. Saudara melewati pergumulan-pergumulan yang berat, masalah-masalah yang berat yang orang tidak bisa menolong saudara. Tetapi ketika saudara mengandalkan dan menaruh harapan pada Yesus, kata firman Allah, maka saudara akan mengalami pengalaman yang indah. Sungguh pertolongan Tuhan itu luar biasa. Itu namanya saudara mengalami perjumpaan, mengalami pengalaman pribadi. Ya. Saudara tidak hanya kenal biasa saja, bukan. Seperti yang saya katakan, bahwa jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya kenal begitu saja. Contoh, saudara di luar sana banyak orang yang kita kenal, tapi hanya kenal begitu saja. Ya. Sekali lagi, banyak orang di luar sana saya kenal, tapi sekedar kenal. Ya. Saya dengan jemaat bukan hanya sekedar kenal, tapi lebih banyak tahu. Karena saudara misalkan menceritakan pergumulan, menceritakan persoalan saudara, menceritakan bagaimana kesaksian yang saudara alami dengan Tuhan, saya artinya lebih banyak tahu. Tapi kalau orang-orang yang ada di luar sana banyak tahu, ya, tetangga-tetangga, kalau saya lewat, karena memang sudah lama saya kenal, tapi saya hanya sebatas kenal. Bahkan mungkin kalau dia bapak, belum tentu saya kenal apa istrinya, belum tentu saya kenal anak-anaknya. Ya, beberapa hari lalu atau minggu yang lalu kalau nggak salah, ada kawinan di perkampungan di kampung itu, saudara. Saya kenal bapak ibu, tapi anak yang mau nikah saya nggak pernah kenal. Karena saya hanya kenal bapak ibunya yang sering ketemu. Tapi mengenal lebih jauh tidak. Beda dengan saudara. Saya kenal saudara, anak-anak saudara, sudah misalkan yang sekolah, yang kerja, yang ini, saya kenal lebih dekat, saudara. Ya. Bahkan mungkin kesukaan anak si ini, kesukaannya ini, ya. Kesukaan si ini, sukanya ini, saudara. Ya. Misalnya Om Riko dan menceritakan cucunya, wah si Riko itu kalau lagi lapar makannya nggak cukup satu Indomie, harus 2. Bahkan kadang-kadang dulu pernah 3 katanya. Artinya kan saya lebih kenal lebih dekat, gitu. Kesukaannya ini, gitu. Saya lebih kenal lebih dekat, gitu. Karena itu tadi. Nah, Sakius awalnya dia hanya kenal saja, cuma tahu. Tapi dalam ayatnya yang keempat, Alkitab berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi saya bisa pastikan, Sakius itu belum kenal dekat namanya Yesus. Cuma dengar-dengar orang. Saya tidak mau saudara menjadi orang percaya cuma dengar kesaksian orang. Saya tidak larang saudara dengar kesaksian si Asbed, tidak. Tapi saya lebih senang saudara punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Saudara sehingga saudara juga bersaksi. Misalkan hari Minggu ada jemaat bersaksi, dia sakit, ya puji Tuhan. Saya tidak mengutamakan dokter katakan obat, tapi saya berharap sama Tuhan dan saya percaya walaupun juga dia makan obat, tapi saya percaya ini pertolongan Tuhan, ini adalah kesembuhan dari Tuhan. Nah, dia bersaksi kan. Nah, saudara bukan hanya dengar dia saja, saudara juga harus alami. Ketika saudara dalam keadaan seperti itu, saudara juga belajar kenal lebih dekat dengan Tuhan. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Memang harus begitu. Kita harus punya pengalaman, saudara. Saya banyak sekali mendengar juga kesaksian para hamba-hamba Tuhan senior dulu katanya begini. Tapi saya pengen mengalami pengalaman mereka. Sebab Allah yang dia sembah, Allah yang saya sembah sama, saudara. Nah, walaupun tentunya kesaksiannya berbeda-beda, nggak semua sama, ya. Kesaksian Ibu Jerry nggak harus sama dengan kesaksian Ibu Lida, karena cara Tuhan menolong kita seringkali berbeda, gitu, ya. Apa yang mungkin Pak Melki alami nggak harus sama dengan Pak Rudi pernah alami, karena pasti berbeda. Tapi intinya kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami kesaksian, ya. Ibu Delima punya usaha, katakan ada pengalaman yang di luar yang pernah alami. Nah, itu kesaksian ya pribadi, nggak bisa disamakan dengan yang lain. Intinya kita mengalami bagaimana Tuhan menolong kita. Nah, terus di situ dia katakan,
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, ini saya melihat Sakyus ini ingin melihat Yesus, ingin mengetahui Yesus tidak asal-asal. Maksudnya begini, tidak sekedar. Sakyus punya usaha. Sakyus punya bagaimana dia memikirkan bagaimana supaya saya bisa lihat apa yang dia lakukan. Rupanya waktu itu banyak orang juga yang sedang mengikuti Yesus di jalan. Jadi mungkin, ya maaf aja ya, Yesus sudah mungkin tidak terlalu jauh, cuma beda 2-3 meter, tapi banyak orang, jadi kan dia nggak bisa lihat. Mungkin udah begini, gimana? Rupanya dia lihat di depan, apa ada pohon? Ya itu kalau di Alkitab pohon ara. Tapi mungkin kalau kita yang ada di daerah ini, entah itu rambutan, pohon mangga, pokoknya pohon aja. Wah, dia lari, saudara. Dia lari untuk apa? Melewati orang banyak. Apa ini, saudara? Sakyus ingin, itu yang saya bilang tadi, tidak menjadi pengikut Kristus yang seperti banyak orang ini, biasa-biasa saja. Sakyus mau mengiring Tuhan, mau melihat Yesus, mau merasakan Yesus, dia harus berusaha bahkan melebihi orang lain pada waktu itu. Karena di dalam Alkitab cuma Sakyus yang berlari naik pohon, ya. Orang lain mungkin cuma biasa kayak gitu, ya. Tapi Sakyus berupaya, artinya begini, ada usaha, ya, ada upaya yang dia lakukan, tidak berpasrah dengan keadaan karena maaf badannya pendek, kan begitu cerita Alkitab. Dia tidak berpasrah dengan apa yang ada. Pak Pendeta, saya belum bisa berdoa misalkan, saya belum bisa mimpin seperti yang lain bisa. Tapi kalau kita ada kerinduan, kita selalu berdoa, Tuhan kasih saya kemampuan, minimal kalau ditunjuk berdoa, saya siap berdoa, kira-kira begitu. Ya. Seperti Sakyus ini, dia berusaha bagaimana supaya kalau bisa dia harus lihat Yesus. Tidak ada jalan lain. Jalannya apa, saudara? Dia harus lari ke depan. Dan dia lihat ada pohon yang namanya pohon ara. Dia manjat tuh pohon, lalu dia naik ke atas. Nah, mungkin pada waktu dia udah di pohon, dia kan Yesus belum langsung dibawa, masih di jalan. Dia nunggu, udah nggak sabar. Ya seperti apa? Dan puji Tuhan, usaha Sakyus tidak sia-sia. Usaha Sakyus diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab ayat 5 bilang begini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, nah ini tadi, saya tidak tahu pada waktu itu apa reaksi Sakyus. Pada waktu Yesus mau lewat, sudah persis mau di atas pohon itu, saya tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi, bagaimana sukacitanya Sakyus. Dan ayat ini bilang apa? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, dia lihat. Dan firman Allah berkata apa di sini? Dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya tidak tahu dalam cerita ini, apakah Yesus sudah tanya sama orang, siapa orang ini? Atau juga memang Yesus pernah tahu ini orang? Ya. Sebab di sini jelas dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, dia melihat ke atas ini, dan langsung berkata, Sakyus. Nah ini apakah ada orang yang memberi informasi atau memang Yesus yang bertanya kepada orang yang ada di sekitar, atau memang Yesus pernah kenal tapi cuma tahu begitu aja, ya? Atau pernah dengar, ya? Sebab di sini firman Tuhan katakan, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perjuangan Sakyus sekali lagi tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan kerinduan hati Sakyus untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang saudara sudah lakukan hari ini, saudara sudah meninggalkan, mungkin ada kesibukan yang harus saudara lakukan hari ini. Tapi saudara meninggalkan itu karena saudara rindu mengalami seperti Sakyus, melihat dari dekat
berjumpa langsung dengan yang namanya Yesus. Dan kita lihat dalam ayatnya yang ke-6 mengenai reaksi dari Zakius. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Saya tidak bisa membayangkan luapan senangnya, luapan sukacitanya si orang pendek ini ketika dia mendapat perhatian khusus juga dari Yesus. Dari sekian banyak orang yang ada di situ, nama Zakius muncul. Nama Zakius dipanggil langsung oleh Yesus. Zakius, turun engkau, hari ini saya mau menumpang di rumahmu. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara-saudara, saya percaya setiap orang percaya yang mengalami perjumpaan dengan Yesus selalu mendatangkan sukacita. Haleluya. Ya. Berjumpa dengan Yesus selalu mendatangkan sukacita. Saya pernah katakan begini. Kita sebagai orang percaya, Tuhan katakan bahwa kita adalah saksi. Kita adalah terang Kristus. Dan saya pernah katakan begini, kalau kita datang ke tempat orang yang lagi susah, kalau kita mau menjadi berkat, menjadi terang, ketika kita hadir di tempat itu, orang itu tidak susah lagi. Maksudnya pikirannya tadinya bersedih, dia dia akan mengalami sesuatu yang berbeda ketika kita hadir. Yang repotnya yang saya pernah katakan begini, ketika saudara datang di tempat orang itu tadinya sehat, nggak apa-apa, ceria. Tapi yang repotnya kadang-kadang ketika saudara mungkin datang, malah orang itu yang tadinya sehat jadi nggak sehat, saudara. Pikirannya jadi kacau karena mungkin itu tadi. Ketika kita datang di situ, kita tidak membawa dampak yang baik. Nah, Zakius ketika dia berjumpa dengan Yesus, Zakius mengalami sesuatu yang berbeda. Karena kehadiran Yesus di rumah Zakius ternyata itu mendatangkan Zakius sukacita yang meluap-luap. Sukacita yang dia tidak bisa sembunyikan dari wajahnya, dari ekspresinya. Ya. Saya tidak waktu itu bagaimana cara menyambutnya. Apakah dengan segala macam. Ya. Kalau sekarang kan ibu-ibu saya perhatiin kalau ketemu apalagi dalam cipika-cipiki ya, saling inilah ya, melepaskan rasa kekangenan, begini dan sebagainya. Dan sukacita yang nggak bisa dibendung, tertawa, udah macam-macam saudara. Ekspresi ekspresi tubuhnya terlihat saudara. Nah saya percaya juga waktu itu Yudas ada ekspresinya saudara. Sebab di ayat ini sangat jelas. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, sekarang masuk ayat 7 agak berbeda. Ini yang sering kali juga mungkin kita alami. Ya. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kata orang-orang itu ya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, seringkali ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan, kadang-kadang kita di tengah-tengah kesukacitaan, di tengah-tengah kita sedang mengalami betapa luar biasanya, senangnya kita bertemu dengan Tuhan. Kadang-kadang ada suara-suara yang tidak mengenakan yang sering kali kita terima. Saya tidak tahu ya, suara orang itu apakah ini maaf dulu ya, apakah dia ada faktor cemburu, ada faktor iri hati, ada faktor tersaingi, ada faktor apalagi saudara, merasa dia dulu saya yang hebat, sekarang kok sudah dia. Bisa saja. Ketika ayat ini jelas, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu
Bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang-orang yang ada pada waktu itu melihat Sakyus dari sisi negatifnya. Melihat Sakyus dari sisi kekurangannya. Tapi Yesus melihat Sakyus bukan dari kekurangannya, tapi dari kelebihannya Sakyus. Apa kelebihannya Sakyus waktu itu ketika berjumpa dengan Yesus? Sakyus haus sekali yang namanya Yesus. Sakyus rindu sekali yang namanya Yesus. Dan inilah yang Yesus lihat ada pada Sakyus. Dan saya mau katakan, waktu itu orang-orang yang ada di situ bukan cuma Sakyus, ada banyak orang di situ sudah. Tetapi kenapa Yesus tertarik dengan Sakyus? Kenapa? Artinya Yesus memberikan perhatian yang khusus kepada Sakyus. Tentu itu yang saya katakan tadi, ada hal yang berbeda yang dimiliki oleh Sakyus dan orang-orang pada waktu itu. Ada yang berbeda. Tentu Yesus lebih tahu itu, saudara. Saya juga pasti juga nggak tahu. Pasti Yesus lebih tahu. Bukankah Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, mengetahui segala sampai dalam apa yang ada dalam hati kita sekalipun. Yesus melihat hati daripada Sakyus. Yesus melihat ketulusan hati yang ada pada Sakyus. Walaupun pada waktu itu kebanyakan orang tidak suka dengan Sakyus. Kebanyakan orang ibaratnya lebih banyak mempersalahkan, lebih banyak memojokkan, menyudutkan Sakyus. Wah, itu tak ampun itu orang itu. Aduh. Mereka hanya melihat dari sisi kesalahan, sisi kekurangannya Sakyus. Hari ini saya mau katakan saudara, Tuhan melihat saudara bukan dari sisi kekurangan saudara. Maaf, kalau Tuhan hanya melihat, termasuk saya ya, melihat kekurangan kita, saya harus katakan hari ini, Tuhan tidak ada di tempat ini. Kalau Tuhan hanya melihat sisi kekurangan, baik saya maupun saudara. Tapi hari ini, Tuhan mau melihat sisi positif kita. Tuhan ingin melihat hati dan kerinduan kita hari ini untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus mau melihat motivasi kita. Apa sih motivasi kita? Motivasi kita hari ini, kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Kita rindu mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Hari ini kalau engkau dalam keadaan tubuh yang terganggu kesehatan, atau memang engkau ada penyakit-penyakit bawaan, engkau harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau engkau mau mengalami pemulihan seperti nanti kita akan lihat ayat selanjutnya, apa yang dialami oleh Sakyus, mari bersikaplah seperti Sakyus. Apa? Pinjam bahasa pepatah lama berkata, anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Saudara banyak cibiran, banyak omongan, saudara hiraukan itu. Bukankah pernah ada firman Tuhan yang saya katakan? Ada seorang anak muda yang pada waktu itu sudah dinyatakan sudah mati. Terus banyak orang berkata, wah, apa Yesus bilang? Jangan engkau mendengar. Hiraukan perkataan itu. Jangan mendengar omongan-omongan yang tidak membangun. Hari ini saya pinjam bahasa itu. Jangan engkau mendengar kata-kata orang yang hanya menghina engkau, yang hanya melukai hati. Jangan mendengar kata-kata orang, mungkin saja orang itu ada iri, ada kecemburuan, merasa dia tersaingi, merasa dia sudah nggak hebat lagi, misalkan. Saudara tidak usah dengar hal-hal itu. Saudara tidak perlu mendengar hal-hal itu. Yang saudara lakukan, fokus dengan Yesus. Amin. Fokus dengan Yesus. Nah, kita akan lihat apakah Sakyus terkondisi, termakan dengan omongan orang-orang ini. Karena saya percaya omongan ini didengar oleh Sakyus.
Omongannya sampai ke telinga Sakyus. Waduh, tuh orang berdosa. Lagian Yesus juga lihat-lihat orang kayak, mungkin bisa aja. Yesus lihat orang dong. Masa orang kayak gitu didatangin? Misalkan, masa orang dosanya udah gak ketulungan, dosanya udah gak kehitung, kok didatangin? Bisa saja. Karena jelas dalam ayat ini, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut loh. Bersungut-sungut itu sambil ngomong-ngomong. Ya biasalah. Apalagi ibu-ibu kalau dulu. Wah, contohnya ini terjadi. Nah, tapi kita akan lihat apakah Sakyus terbawa dengan keadaan. Ayat 8 kita perhatikan. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Saya akan bahas banyak ini. Sebab luar biasa ini ayat, yang ayat 8 ini. Saudara, kita coba lagi dari awal. Yesus lewat. Sakyus sepertinya mendengar dari percakapan orang di jalan bahwa ada Yesus lewat. Dan pada waktu itu sepertinya juga Sakyus sudah mendengar nama Yesus tapi belum mengalami perjumpaan secara pribadi. Belum punya pengalaman dekat dengan Yesus sehingga Sakyus ingin lebih dekat lagi. Dan terjadilah yang kita sudah lihat ketika pada waktu itu Sakyus melihat orang banyak bersama-sama dengan Yesus dan dia tidak punya kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Maaf, badannya pendek, itu yang menjadi penghalang untuk seolah-olah tidak bisa lihat Yesus. Karena seperti yang saya bilang tadi, dia mungkin udah begini-begini, ya maklum. Yang namanya dia pendek ya di depannya ada misalnya kayak Pak Rudi di depan, jadi apa ya udah ketutup ya, ngumpul-ngumpul pun nggak bisa. Tapi itu yang saya mau katakan. Kerinduan hati tidak bisa dibatasi oleh kekurangan fisik yang dia miliki. Dengan kata lain apa saudara? Ternyata kita untuk berjumpa dengan Yesus tidak boleh punya alasan. Yang inilah, yang itulah. Kadang-kadang kan orang paling gampang bikin alasan. Aduh anak saya begini, waduh begini, ya udah, aduh pokoknya ada saja dibuat-buat saudara. Mencari pembenaran. Sakyus tidak mencari-cari alasan, karena sebenarnya bisa saja dia punya alasan. Aduh malum, lu pada beruntung karena lu pada tinggi-tinggi. Tuhan mengenal gue, nggak bisa nyampe. Tapi saya mau katakan, kalau orang ada kerinduan, ada saja cara hikmat yang Tuhan kasih kepada Sakyus. Dia lihat, waduh, bagaimana cara? Wah, itu di depan ada pohon. Tapi orang banyak, bagaimana caranya? Harus lari, harus lari. Kata lari itu adalah satu perjuangan. Kata lari itu adalah satu perjuangan dan ada tekad yang dia lakukan. Karena lari, nggak cuma jalan, lari. Kenapa? Menerobos orang banyak yang banyak. Kalau dia ngelari, belum nyampe di pohon juga orang udah lewat. Jadi satu-satunya dia harus lari. Dan saudara kita sudah lihat ketika Yesus tepat ada di atas sudah ada di pohon itu dan Yesus melihat ke atas. Sepertinya juga apakah ada yang memberi informasi atau memang Yesus sudah pernah dengar namanya Sakyus itu? Dia bilang, "Hei Sakyus, turun. Hari ini bukan besok, hari ini sekarang saya mau numpang di rumah." Waduh, betapa senangnya saudara. Yesus tidak hanya mau lewat di rumahnya Sakyus, tapi mau mampir. Hari ini jangan sampai Yesus cuma lewat. Katakan, Yesus mampirlah engkau dalam hidupku. Amin. Yesus mampirlah engkau di hatiku. Aku ingin bersekutu denganmu. Setelah itu saudara, setelah terjadi itu, rupanya orang di luar tidak suka. Kadang-kadang begitu saudara. Maaf, saya harus katakan. Dan itu bukan hanya orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kadang-kadang orang sudah dalam Tuhan. Maaf, saya harus katakan. Kadang-kadang tidak senang melihat Anda diberkati Tuhan. Ini kadang-kadang sukar saudara.
Saya selalu berdoa ya, semua jemaat bukan cuma si A, si B, semua jemaat diberkati Tuhan. Itu doa saya. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, ada saja orang yang tidak suka kalau kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Ada saja. Tapi kita belajar dari Alkitab. Jangan menghiraukan. Udah. Nggak usah kasih tempat omongan-omongan yang tidak memberkati kita. Jangan kasih tempat omongan-omongan yang tidak penting. Karena itu saya lihat dalam ayat ini, itu tidak mempengaruhi Sakyus. Itu yang luar biasa Sakyus. Karena bisa saja loh, pada waktu itu Sakyus, wah dengan orang penting terus diomong yang begitu kan bisa aja dia marah. Tidak, saudara. Karena fokus Sakyus bukan kepada orang. Fokus Sakyus bukan kepada orang banyak, tapi fokus Sakyus hanya kepada Yesus. Terus, tetapi Sakyus setelah terjadi itu, apa kata Sakyus? Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa yang terjadi ini, saudara? Ada apa? Ada gerangan apa dengan Sakyus? Inilah yang disebut dengan Sakyus mengalami pemulihan yang luar biasa. Saya tidak katakan Sakyus tadinya orang-orang baik, enggak. Bisa saja memang dia orang yang melakukan banyak dosa, bisa. Ya. Sebagai pemungut cukai, ya ini karena ada pengakuan. Itu juga. Kalau ada yang kuperas, aku kembalikan. Itu saya mau katakan, itu kalau nggak ada pemulihan, nggak mungkin dia ngomong begitu, saudara. Orang duit udah di tangan dia, udah dia pegang, masa mau balikin lagi. Tapi inilah orang kalau sudah mengalami pemulihan. Kalau dia merasa ada yang bukan haknya dia, dan dia pikir, wah ini saya harus kembali, dia katakan bahkan 4 kali lipat saya kembalikan. Artinya begini, ya. Kalau yang dia ambil kepada orang itu, katakan ini contoh ya, 100.000 jumlahnya, dia kembalikan katanya 4 kali lipat, berarti 400.000. Bahkan sebelum itu dia bilang kata apa? Setengah yang dari punya, dia akan berikan kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini orang miskin. Itu kalau Sakyus kalau nggak diubahkan oleh Tuhan, enggak. Sakyus kalau belum mengalami pemulihan, maaf saya katakan bahasa ini nggak akan terjadi, nggak akan keluar dari omongan seorang Sakyus pemungut cukai itu, enggak. Tapi itulah yang saya mau katakan. Kalau Tuhan sudah jamah, kalau Tuhan sudah lawat, betul kata Alkitab, mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang bekerja. Sekali lagi, kalau Tuhan yang bekerja. Makanya saya juga selalu bilang begini. Seringkali kan orang kalau melihat ada orang jahat, ada apa, wah sudah mulai menghakimi seolah-olah dia yang punya neraka. Orang itu masuk neraka, sudah makannya. Saudara, kalau saya melihat orang-orang yang mungkin dia belum kenal Tuhan, atau dia mungkin juga orang Kristen, tapi ya Kristennya ya cuma Kristen yang cuma kenal dari jauh. Kalau dia masih melakukan hal-hal yang menurut Alkitab itu salah, biarlah dia menunggu waktu Tuhan jamah. Itu saja. Karena saya juga percaya itu Paulus, sebelum nama Paulus ini kan Saulus. Pada waktu itu bisa saja banyak orang yang nyumpah-nyumpahin si Saulus dulu. Penganiaya orang Kristen, pembunuh dan sebagainya. Bisa saja ada orang yang ngata-ngatain, bisa saja. Tapi siapa sangka kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Perjanjian lama itu saudara lihat, ya. Sebagian besar dicatat oleh yang namanya Rasul Paulus, yang tadinya sebelum menjadi seorang rasul dia adalah orang penganiayanya, bukan pembenci saja, penganiayanya orang percaya. Itu Saulus. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang masih melakukan, doakan saja. Siapa tahu saudara, besok, minggu besok, bulan besok, siapa tahu kita ini sudah bertobat, wah ini sudah jadi penginjil misalkan, wah luar biasa saudara. Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak menutup kemungkinan, ya
Saya waktu sekolah Alkitab, saudara, sempat saya kaget, sebab nanti saya dengar belakangan soalnya. Awal-awalnya saya belum tahu om itu. Ya. Dia kebetulan satu asrama dengan saya. Ya. Sekarang dia sudah beberapa tahun lalu dia sudah dipanggil Tuhan karena bapak ini waktu sekolah memang sudah usia. Jadi ya kalau dia masih ada memang sudah tua dia sekarang. Ya. Dan bapak ini saya boleh dibilang di satu asrama itu adalah orang yang paling saya hormati dan saya segani. Awalnya saya nggak kenal siapa om ini. Ya. Saya biasa manggil dia dengan Om Hutapea. Nanti belakangan baru saya dengar. Tahu nggak teman-teman yang rupanya sudah pernah kenal? Tahu nggak si Om Hutapea? Kenapa? Itu dulu yang namanya Terminal Pulau Gadung. Tapi saya mau katakan ketika dia ada di kampus, saudara, itu Om menjadi panutan saya. Karena dia memberikan keteladanan yang luar biasa di kampus itu, saudara. Satu waktu ada keributan, ya namanya juga masih pembentukan, walaupun juga namanya sekolah kita tetap aja ada pergesekan, ya. Terjadi memang pergesekan yang luar biasa. Ya, tahu sendiri biasanya yang di kampus itu yang selalu ada gesekan apa, saudara? Ambon, Manado, Sangir, Batak, udah pasti. Persoalan apa aja pasti ada gesekan. Nah, waktu itu yang saya mau katakan. Om ini saya salut loh. Bayangkan dengan latar belakang om ini yang saya baru dengar kepada teman-teman yang pernah kenal ini om. Waduh, om ini begini. Tapi itu yang saya mau katakan. Ketika om itu ada di kampus, saya percaya Tuhan yang utus dia. Kenapa, saudara? Dia yang menjadi pengayom kepada kami waktu itu. Makanya saya katakan satu kampus itu om ini yang paling saya kagumi dan hormati. Bukan saya takut, bukan karena dia mantan preman, saya takut, bukan. Tapi keteladanan yang dia berikan kepada kami, termasuk saya karena satu kamar dengan om ini, saudara. Saya sangat salut dan hormat sekali. Makanya kalau kebetulan istrinya masih ada, mereka pelayanan di daerah Babelan. Kalau saya ketemu tante itu, saya sangat hormat sekali. Dan tante itu tahu, kalau udah tahu, aduh ingat om tante begini. Jadi sampai ke tantenya pun saya kagum, saya hormat. Kenapa? Karena bagi saya, om itu punya kontribusi ke saya. Dia memberikan keteladanan kepada saya. Ya. Bagaimana menjadi orang yang sabar. Bagaimana menjadi orang kalau istilahnya bahasa sekarang kita dilecehkan omongan atau apa. Tetap sabar, enggak perlu membalas dan sebagainya. Om itu memberikan saya contoh yang luar biasa. Begitu sabar. Kata-katanya pun, saudara, sangat lembut sekali. Bicaranya nggak ada bahasanya, nggak ada bentak-bentak lah begitu. Sabar. Janganlah kalian begitu. Tak usahlah begitu. Begitu setelah kata-katanya. Nggak boleh lah begitu. Kita di sini mau jadi hamba Tuhan. Selalu dia memberikan kata-kata yang menyejukkan, saudara. Walaupun latar belakangnya, saudara. Bayangkan kalau apa preman di apa pelajaran seperti apa. Tapi ketika Tuhan jamahnya jadi berkat, saudara. Berdampak. Termasuk saya alami soalnya. Berdampak, saudara. Nah, seperti Sakyus kita lihat. Orang yang dibilang orang berat. Tapi ketika Tuhan jamah, dia bilang kalau ada orang yang saya rampas haknya, dia peras, saya kembalikan. Bukan hanya itu, tapi 4 kali lipat. Dan setengah dia punya kekayaan, dia akan berikan kepada orang-orang yang susah, yang memerlukan. Orang kalau Tuhan sudah jamah, dia begini orang. Terbuka hati, terbuka tangan, memberi dan sebagainya. Karena dia udah dijaga, dia udah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Baru ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, luar biasa. Hari ini sudah terjadi keselamatan di rumah ini. Begitu luar biasa. Sakyus mengalami lawatan dari Tuhan. Ini kalau bukan Tuhan yang merubah, Sakyus nggak akan jadi-jadi. 10.000 orang datang ngoceh-ngoceh sama Sakyus, dia tidak akan mempengaruhi hati Sakyus. Tapi ketika sosok Yesus datang,
menumpang di rumahnya, datang di rumahnya, hadir di rumahnya, terjadi pemulihan. Saat ini juga kita mau izinkan Yesus hadir di hati kita. Ada pemulihan yang kita alami, saudara. Ada sesuatu yang berbeda kita akan alami. Dari hati yang mungkin, waduh udah karena begitu banyaknya. Tetapi ketika ada Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ketika ada Yesus, kita juga menjadi plong. Tidak ada pikiran-pikiran yang gimana-gimana, saudara. Karena ada Yesus di hati kita. Dan saya percaya, biar kita, saya tidak katakan kita menjadi orang pengen seperti Yesus, bukan itu. Tapi biarlah kita mengambil kelebihan yang ada pada Sakius. Karena saya menyoroti dalam ayat ini bukan kekurangan Sakius, tapi saya menyoroti di sini tentang kelebihan yang dimiliki oleh seorang Sakius. Dia rindu akan Tuhan, dia haus akan Tuhan, dan ketika Tuhan mampir di rumahnya, dia juga mau membuka hati. Sebab kata-kata ayat 8 ini, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku ini kalau nggak membuka hati nggak akan pernah terjadi. Hari ini kita mau buka hati dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada kesalahan saya, kalau ada pelanggaran saya, Tuhan, saya buka hati. Dan saya juga mohon biarlah pengampunan dari Tuhan mau mengampuni saya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sebab Tuhan katakan, Yesus katakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kita semua yang adalah keturunan Abraham, yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan.